Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat semua? Semoga Sobat selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Kembali lagi bersama kami di program Weekly Weather Outlook, sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkait cuaca yang sedang hits dan berkembang di masyarakat, serta prospek cuaca selama seminggu ke depan. Bersama saya, Idan Abu Bakar. Sobat BMKG, barangkali banyak dari Sobat terutama yang tinggal di wilayah selatan Indonesia, akhir-akhir ini merasakan suhu udara lebih panas dan gerah, baik pada siang ataupun pada malam hari. Kondisi ini tentu saja membuat Sobat menjadi tidak nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bahkan Sobat BMKG juga mungkin sangat khawatir setelah mendengar atau membaca berita yang beredar di media sosial ataupun di media cetak tentang gelombang panas atau heat wave yang terjadi di beberapa wilayah Asia. Seperti di Bangladesh, di mana tercatat suhu tertinggi sebesar 51,2 derajat Celcius pada tanggal 17 April lalu. Selain di Bangladesh, gelombang panas juga dilaporkan melanda wilayah Cina, India, Myanmar, Laos, dan juga Thailand. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apakah gelombang panas juga terjadi di Indonesia? Simak informasi berikut. Gelombang panas atau dikenal dengan istilah heat wave merupakan fenomena kondisi udara panas yang berkepanjangan dengan kriteria terjadi selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut, di mana suhu maksimum harian di wilayah tersebut lebih tinggi 5 derajat Celcius atau lebih dibanding suhu maksimum rata-ratanya. Fenomena gelombang panas ini umumnya terjadi di wilayah dengan lintang menengah hingga lintang tinggi, seperti di negara-negara Asia bagian utara, Australia, Afrika bagian selatan, Eropa, dan juga Amerika. Gelombang panas dari sisi dinamika atmosfer dapat terjadi karena adanya udara panas yang terperangkap di suatu wilayah yang sangat luas. Anomali dinamika atmosfer ini umumnya diakibatkan karena adanya sistem tekanan tinggi dalam skala yang sangat luas dan pada rentang waktu yang cukup lama. Kondisi ini menyulitkan aliran udara dari daerah lain mengalir masuk ke area tersebut. Sehingga semakin lama sistem tekanan tinggi ini bertahan di suatu area, maka semakin meningkat panas di area tersebut. Dan membuat semakin sulit awan tumbuh di wilayah tersebut. Sementara itu di wilayah Indonesia, seperti yang kita ketahui terletak di sekitar ekuator, dengan kondisi geografis kepulauan yang dikelilingi perairan yang luas, yang memiliki karakteristik dinamika atmosfer yang berbeda dengan wilayah di lintang menengah ataupun lintang tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki variabilitas perubahan cuaca yang cepat, sehingga dengan perbedaan karakteristik dinamika atmosfer tersebut, di wilayah Indonesia tidak terjadi fenomena yang dikenal dengan gelombang panas atau heat wave. Kondisi panas dan gerah yang sering terjadi di wilayah Indonesia adalah suhu panas harian yang umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca yang cerah pada siang hari. Dan kondisi ini relatif lebih signifikan pada saat posisi semu matahari berada di sekitar ekuator. Posisi matahari dan cuaca cerah. Kedua faktor ini menyebabkan sinar matahari yang masuk menjadi maksimum dan menyebabkan udara menjadi lebih panas. Saat ini posisi semu matahari berada di sekitar ekuator, dan pada pertengahan April ini, posisi semu matahari sudah berada di belahan bumi utara di sekitar 13 derajat lintang utara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator akan memasuki periode angin timuran yang identik dengan musim kemarau, di mana pada umumnya cuaca akan cerah dan sedikit awan, sehingga radiasi matahari akan lebih intensif di wilayah Indonesia bagian selatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemberitaan yang beredar tentang gelombang panas di wilayah Indonesia adalah tidak benar. Jika dilihat indikator statistik suhu maksimum di wilayah Indonesia, lonjakan suhu maksimum yang mencapai 37,2 derajat Celcius tercatat di stasiun pengamatan BMKG Ciputat pada pekan lalu, dan terjadi hanya satu hari, tepatnya pada tanggal 17 April 2023. Sementara itu, untuk wilayah Jakarta, antara tanggal 16 sampai dengan 25 April 2023, data suhu maksimum di 3 lokasi stasiun pengamatan BMKG mencatat suhu maksimum teramati berada dalam kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius. Variasi suhu maksimum tersebut masih dalam kisaran normal jika dibandingkan dengan data suhu pada tahun-tahun sebelumnya. Belakangan ini di berbagai media, informasi kondisi suhu udara yang panas juga dikaitkan dengan fluktuasi radiasi ultraviolet atau UV dari sinar matahari.
Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada Weekly Weather Outlook pekan lalu, bahwa besar kecilnya radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi memiliki indikator nilai atau indeks UV. Secara umum, pola harian indeks ultraviolet berada pada kategori low atau rendah di pagi hari, mencapai puncaknya di kategori high tinggi, very high sangat tinggi, sampai dengan ekstrim ketika intensitas matahari paling tinggi di siang hari antara pukul 12 sampai dengan 15 waktu setempat. Dan bergerak turun kembali ke kategori low di sore hari. Pola ini tergantung pada lokasi geografis dan elevasi suatu tempat, posisi matahari, jenis permukaan, dan kondisi tutupan awan. Tinggi rendahnya indeks UV tidak memberikan pengaruh langsung pada kondisi suhu udara di suatu wilayah. Meskipun kondisi cuaca akhir-akhir ini terasa panas, Sobat BMKG tidak perlu khawatir berlebih. Berikut beberapa hal yang Sobat dapat lakukan ketika terjadi suhu udara panas dan matahari bersinar terik, yaitu dengan mengkonsumsi air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pakaian yang nyaman dan tabir surya untuk melindungi diri dari paparan sinar ultraviolet, serta menjaga daya tahan tubuh dengan olahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang. Sobat, beberapa wilayah di Indonesia saat ini berada dalam periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Pada periode ini, Sobat BMKG harus selalu mewaspadai potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan juga petir. Berikut prospek cuaca sepekan ke depan selengkapnya. Sebagian besar wilayah Indonesia berada pada periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Perubahan cuaca sangat dinamis pada periode ini. Untuk itu, kami menghimbau untuk sobat selalu waspada dan peduli dengan perubahan cuaca dengan selalu memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi yang tersedia di laman website kami di www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial kami @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store, atau Sobat juga dapat menghubungi kami langsung melalui call center 196. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian Sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.